Hari ini kita akan menyelami sebuah teori yang sangat terkenal, sangat keren, tapi namanya sering bikin lidah kita keriting, yaitu teori relativitas. Ya, betul. Teori ini diciptakan oleh sang mastermind-nya Albert Einstein, sang legenda dengan rambutnya yang relatif acak-acakan. Nah, sebelumnya ada yang kabur karena bayangin rumus-rumus yang jelimet. Tapi santai dulu, kita bahasnya pakai analogi yang relatif lebih mudah dicerna. Nah, pernah nggak sih lo ngedate sama doi, terus waktu berlalu cepet banget kayak baru 5 menit. Tapi pas lagi nungguin dia dandan, 5 menit itu terasa kayak 5 jam. Nah, itu dia, inti dari teori relativitasnya Einstein. Bukan teori buat ngebahas relasi lo yang complicated, tetapi tentang ruang dan waktu. Intinya, waktu itu nggak mutlak. Dia bisa lari cepat atau merayap pelan, tergantung situasi dan kondisi lo. Einstein punya 2 teori. Yang pertama, relativitas khusus. Singkatnya, cepat lo bergerak, semakin lambat waktu lo. Jadi bayangin, lo naik motor ngebut banget ke kampus biar nggak telat. Menurut lo ngebut. Tapi menurut jam di kelas yang diam, jam lo itu jalan lebih lambat. Tapi sayangnya, efeknya kecil banget. Jadi tetap aja lo kena hukum dosen, bukan hukum fisika. Nah, yang kedua ini lebih gila lagi. Relativitas umum. Intinya, benda-benda besar banget, kayak bintang atau planet, bisa ngebengkokin ruang dan waktu di sekitarnya. Bayangin, kasur lo itu ruang dan waktu. Terus lo naruh bola bowling di tengah. Otomatis kasurnya akan melengkung. Terus lo lempar sebuah kelereng. Si kelereng akan muter-muter mengikuti lengkungan itu. Nah, itu gravitasi. Bumi muter mengelilingi matahari bukan karena ada tali, tetapi dia nyemplung. Dilekukan yang diciptakan matahari. Mind blowing. Konsekuensinya keren-keren. Contohnya aja, astronot di ISS yang mengelilingi bumi dengan kecepatan yang sangat tinggi. Waktu mereka berjalan lebih lambat sedikit dibandingkan waktu kita yang di bumi. Jadi mereka technically sedikit lebih mudah. Jadi kalau lo pengen awet muda, ya tinggal di luar angkasa aja. Tapi sayangnya budgetnya mungkin cuma cukup untuk lo naik ojek, bukan roket. Dan ini ngaruh banget ke hidup lo. Bayangin, sistem GPS di HP lo harus ngitung efek relativitas ini. Kalau enggak, arahan mapnya bakalan ngawur. Bisa-bisa lo nyampe ke rumah mantan, bukan rumahnya doi. Jadi, teori relativitas itu bukan cuma untuk orang-orang yang pintar aja. Dia menjelaskan kenapa waktu terasa relatif dan bagaimana alam semesta ini bekerja dengan cara yang relatif juga. Jadi mana yang lebih relatable buat lo? Nungguin gaji atau nungguin doi balas chat? Komen ya. Dan kalau lo mau ilmu yang gak bikin pusing kayak gini, follow gue terus.